Sumber pertama, saya menggunakan buku yang berjudul Kokristalisasi yang telah ber-ISBN. Stabilitas merupakan kapasitas sedia informasi yang mempertahankan spesifikasi yang telah ditentukan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya. Stabilitas dalam arti luas diartikan sebagai ketahanan suatu produk sesuai dengan batas-batas tertentu selama penyimpanan serta penggunaannya atau umur simpan suatu produk di mana produk tersebut masih mempunyai sifat dan karakteristik yang sama seperti pada waktu pembuatan. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas dari sedia informasi, antara lain stabilitas bahan aktif, interaksi antara bahan aktif dengan bahan tambahan, proses pembuatan bentuk sediaan, kemasan, cara pengemasan, dan kondisi lingkungan yang dialami selama pengiriman, penyimpanan, penanganan, dan jarak waktu antara pembuatan dan penggunaan. Stabilitas produk obat dibagi menjadi stabilitas secara kimia dan stabilitas secara fisika. Faktor-faktor fisika seperti panas, cahaya, dan kelembapan mungkin akan menyebabkan atau mempercepat reaksi kimia, maka setiap menentukan stabilitas kimia, stabilitas fisika juga harus ditentukan. Uji stabilitas adalah bagian yang penting dalam pengembangan suatu obat. Uji stabilitas ini bertujuan untuk memberikan bukti kualitas dari bahan baku obat dari berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Uji stabilitas memberikan rekomendasi kondisi penyimpanan dan waktu penyimpanan yang baik pada suatu obat-obat karena aspek utama yang berperan penting dalam pengujian obat dan pengujian zat aktif obat dan produk degradasi yang dihasilkan selama uji stabilitas. Dua aspek utama dalam produk obat adalah masa simpan yang berperan dalam pengujian zat aktif obat dan produk yang dihasilkan dan produk yang dihasilkan dalam uji stabilitas. Sumber kedua, saya menggunakan buku yang berjudul Kimia Dasar. Persamaan Arrhenius, yaitu ketergantungan konstanta laju reaksi terhadap suhu, dapat dinyatakan dengan persamaan yang sekarang kita kenal dengan persamaan Arrhenius. Persamaan tersebut seperti gambar di atas, di mana E adalah energi aktivasi dari reaksi atau dalam kilojoule per mol, R adalah konstanta gas 8,314 J per K mol, T adalah suhu mutlak, dan E adalah basis dari skala logaritma natural. Besaran A menyatakan frekuensi tumbukan dan dinamakan faktor frekuensi. Faktor ini dapat dianggap sebagai konstanta untuk sistem reaksi tertentu dalam kisaran suhu yang cukup lebar. Persamaan di atas menunjukkan bahwa konstanta laju perbanding lurus dengan A dan dengan begitu berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Selain itu, karena tanda minus untuk eksponen E per RT, maka konstanta laju menurun dengan meningkatnya energi aktivasi dan meningkat dengan meningkatnya suhu. Persamaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih baik dengan menghitung logaritma natural di kedua sisinya, yaitu seperti gambar di atas, di mana persamaan tersebut dapat diubah ke bentuk persamaan linear dengan gambar di atas. Jadi plot in K terhadap 1/7 menghasilkan garis lurus yang kemiringannya M sama dengan min E per R, dan titik potong B dengan sumbu Y adalah in A.